Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Fitri dengan NIM 211030006 dari Prodi Sosiologi. Untuk video kali ini, saya ingin merangkum fakta kuliah kewirausahaan dari pertemuan pertama sampai sekarang. Pembahasan pertama yaitu pengenalan kewirausahaan. Ialah dasar pola pikir kewirausahaan dan wirausaha. Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, ekonomi, dan keberanian untuk menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Menurut Suryana, ada 6 hakikat penting dari kewirausahaan dan secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat dasar sumber daya, proses, dan perjuangan dan menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi risiko. Selain itu, kewirausahaan dapat diartikan sebagai sikap, nilai, dan kemampuan untuk mencari, melihat, dan memanfaatkan peluang, menciptakan sesuatu yang baru dengan menggunakan sumber daya untuk memberikan balas jasa dan memperoleh keuntungan. Karakteristik dan jiwa kewirausahaan menurut Geoffrey G. Meredith dalam Suryana tahun 2006 adalah: yang pertama, percaya diri dengan watak keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimis. Kedua, berorientasikan tugas dan hasil dengan watak kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba, memiliki keturunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat dan suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Yang ketiga, pengambil risiko dengan watak memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. Berikutnya, kepemimpinan dengan watak bertingkah laku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, suka terhadap kritik dan saran yang membangun. Kerosenilian dengan watak memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serta bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Berorientasi dengan masa depan, dengan watak persepsi dan memiliki cara pandangan atau cara pikir yang berorientasi pada masa depan. Jujur dan tekun dengan watak memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja. Suryana menyimpulkan bahwa karakter umum kewirausahaan yaitu memiliki 13. Yang pertama, memiliki motif berprestasi tinggi. Yang kedua, memiliki perspektif ke depan. Yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi. Yang keempat, memiliki sifat inovasi tinggi. Yang kelima, memiliki komitmen terhadap pekerjaan. Yang keenam, memiliki tanggung jawab. Yang ketujuh, memiliki kemandirian dan ketidaktergantungan terhadap orang lain. Kedelapan, memiliki keberanian terhadap risiko. 9. Selalu mencuri peluang. 10. Memiliki jiwa kepemimpinan. Yang ke-11, memiliki kemampuan manajerial. Dan yang ke-12, memiliki kemampuan personal. Yang terakhir, kreativitas dan inovasi. Berikutnya, model kewirausahaan. Elwell tahun 2000 dalam Suryana tahun 2006 mengemukakan kelebihan berwirausaha sebagai berikut. Yang pertama, otonomi. Dan yang kedua, tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Yang ketiga, konon finansial. Yang keempat, kerugian berwirausaha antara lain sebagai berikut: pengorbanan personal, beban tanggung jawab, dan kecil margin keuntungan dan besarnya kemungkinan gagal. Dan menurut Zimmer dan Scarborough tahun 2008, beberapa kelemahan kewirausahaan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian pendapatan. Yang kedua, risiko kehilangan seluruh investasi. Yang ketiga, kerja lama dan kerja keras. Yang keempat, tingkat stres yang tinggi. Yang kelima, tanggung jawab penuh. Yang keenam, keputusan.
Sedangkan faktor yang mendorong keberhasilan seorang berusaha antara lain: 1. Kemampuan dan kemauan. Kedua, tekad yang kuat dan kerja keras. Yang ketiga, mengenal peluang yang ada dan berusaha meraihnya ketika ada kesempatan. Pembahasan selanjutnya yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut UMKM. Berdasarkan Undang-Undang tahun 20 tahun 2008, UMKM bisa diartikan sebagai berikut. Usaha mikro ialah usaha produktif yang memiliki orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan usaha kecil atau disebut usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sedangkan usaha menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ialah usaha mikro aset maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta. Yang kedua, usaha kecil aset maksimal 500 juta dan omset maksimal 2,5 miliar. Usaha menengah aset maksimal 10 M dan omset maksimal 50 M. Sektor-sektor UMKM menurut Rambat tahun 2007 yaitu memiliki 5. Yang pertama, bisnis jasa. Yang kedua, bisnis ecer. Yang ketiga, bisnis distribusi. Dan yang keempat, bisnis agribisnis atau pertanian. Dan yang kelima, bisnis manufaktur. Faktor yang mempengaruhi kegagalan suatu bisnis kecil menurut Rambat tahun 2007 yaitu yang pertama, banyak perusahaan kecil yang dikelola oleh manajer yang kurang mampu dan kurang berpengalaman dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, kurangnya dukungan dari pihak terkait. Yang ketiga, masih lemahnya sistem kontrol atau pengawasan. Yang keempat, masalah kurangnya modal untuk menjalankan usahanya. Berikut faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis menurut Rambat tahun 2007. Yang pertama, memiliki tipe orang yang ulet, bekerja keras, memiliki tujuan dan dedikasi yang tinggi. Dan yang kedua, dukungan faktor eksternal berupa peningkatan permintaan barang dan jasa. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi keunggulan kompetitif. Kekuatan kompetitif berdasarkan Gading tahun 2010 diwujudkan dalam 5 kekuatan kompetitif. Yang pertama, masuknya pesaing baru. Yang kedua, ancaman substitusi. Yang ketiga, kekuatan tawar pembeli. Dan yang keempat, kekuatan tawar penyuplai. Yang kelima, persaingan di antara kompetitor yang sudah ada. Menurut Zimmer Scarborough tahun 2008, modal intelektual terdiri dari 3 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, modal manusia. Modal manusia yaitu bakat, kreativitas, keterampilan, dan kemampuan tenaga kerja perusahaan. Yang kedua, modal struktural. Modal struktural yaitu akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, modal pelanggan. Modal pelanggan yaitu basis pelanggan yang mapan, reputasi positif, hubungan yang terus-menerus, dan goodwill yang dibangun perusahaan. Proses manajemen strategis
yaitu langkah-langkah dalam manajemen strategis menurut Zimmer dan Scarborough tahun 2008 adalah 1. Mengembangkan visi yang jelas dan menerjemahkannya menjadi kenyataan misi yang bermakna. Visi membantu perusahaan untuk menjadi, visi memberikan arah, visi menentukan keputusan, visi memotivasi orang-orang. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan, yaitu kekuatan faktor-faktor internal positif, kelemahan faktor-faktor internal negatif. Yang ketiga, mengamati lingkungan sekitar untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Yang pertama, peluang, opsi-opsi eksternal positif. Yang kedua, ancaman, kekuatan eksternal negatif yang menghalangi perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan utama. Ini merupakan faktor yang menentukan kemampuan perusahaan untuk memenangkan persaingan dalam suatu industri. Dan yang kelima, menganalisis persaingan. Ada 3 jenis persaing antara lain, yaitu pesaing langsung, pesaing signifikan, dan pesaing tak langsung. Yang keenam, menyusun sasaran dan tujuan perusahaan. Yang pertama, sasaran, atribut-atribut jangka panjang dan luas yang berusaha dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, tujuan, target kerja yang lebih spesifik. Yang ketujuh, merumuskan opsi-opsi strategis dan memilih strategi yang tepat. Ada 3 strategi dasar antara lain. Adalah yang pertama, kepemimpinan biaya, yang kedua, diferensiasi, yang ketiga, fokus. Yang ke-8, menerjemahkan rencana strategis dalam rencana aksi. Antara lain, yang pertama, tujuan. Yang kedua, cakupan. Yang ketiga, kontribusi. Yang keempat, persyaratan sumber daya. Yang kelima, waktu. Yang ke-9, menentukan pengendalian yang tepat menggunakan balance scorecard melalui 4 perspektif. Yang pertama, perspektif pelanggan, yang kedua perspektif bisnis pelanggan, yang ketiga perspektif inovasi dan pembelajaran, dan yang terakhir perspektif keuangan. Berikut ialah pembahasan tentang merintis usaha baru. Berdasarkan Suryana tahun 2006, dalam merintis usaha baru terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Yang keempat, organisasi usaha yang akan digunakan. Yang kelima, jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Yang keenam, lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Hambatan untuk memasuki industri baru menurut Peggy Lambing tahun 2000 dalam Suryana tahun 2006, yaitu yang pertama, sikap dan kebiasaan pelanggan. Loyalitas pelanggan kepada perusahaan baru yang masih berkurang. 2. Biaya perubahan. Biaya yang diperlukan untuk pelatihan kembali para karyawan. Yang ketiga, respon dan pesaing yang secara agresif akan mempertahankan pangsa pasar yang ada. Berikut ialah paten merek dagang hak cipta berdasarkan pengertian masing-masing. Paten memiliki pengertian sebagai berikut. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi dalam masa tertentu. Merek dagang ialah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, dan susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa. Hak cipta. Hak cipta ialah hak istimewa guna melindungi pencipta dan keorisinilian ciptaannya, misalnya karangan, musik lagu, dan hak untuk memproduksi, memperbaiki, mendistribusikan, dan menjual. Membeli perusahaan lain. Dalam membeli perusahaan yang sudah ada, juga memiliki kerugian dan permasalahan. Menurut Suryana tahun 2006, permasalahannya adalah yang pertama, masalah eksternal. Lingkungan seperti banyak pesaing dan ukuran peluang besar. 2. Masalah internal. Masalah yang ada dalam perusahaan, misalnya masalah citra atau reputasi perusahaan. Berikut ialah langkah-langkah yang harus diambil dalam pembelian perusahaan adalah
Yang pertama, yakinkah bahwa Anda tidak akan merintis usaha baru? Yang kedua, tentukan jenis perusahaan yang diinginkan dan mampu mengelola. Yang ketiga, pertimbangkan lokasi yang diinginkan. Yang keempat, pertimbangkan gaya hidup yang Anda inginkan. Dan yang kelima, jejaki penyandang dan sebelumnya. Yang keenam, persiapan bahwa Anda akan menjadi pedagang. Yang ketujuh, tetapkan perusahaan yang ingin dibeli. Yang kedelapan, pilihlah penjual yang terbaik. Yang kesembilan, apakah penelitian sebelum ada menyetujuinya? Yang 10, buatlah surat perjanjian. Yang 11, jangan lupa menilai karya. Yang ke-12, yakinkah bahwa harga sesuai. Prinsip etika yang harus menjadi pegangan para pelaku bisnis menurut Zimmer tahun 2008 dalam TIA tahun 2011 adalah: yang pertama, kejujuran; kedua, integritas; yang ketiga, kesetiaan; yang keempat, keadilan; yang kelima, suka membantu orang lain; yang keenam, hormat kepada orang lain; yang ketujuh, sebagai warga yang bertanggung jawab; yang kedelapan, mengejar keunggulan dalam segala hal; kesembilan, dapat dipertanggungjawabkan; yang ke-10, memelihara janji. Bentuk pertanggungjawab sosial dalam wirausaha dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap pelanggan, tanggung jawab terhadap investor, tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Cara untuk berinvestasi yaitu: yang pertama, harus punya mentor; yang kedua, pahami tren; yang ketiga, harus berinvestasi pada diri sendiri. Pembahasan berikutnya adalah waralaba atau franchising. Waralaba pada umumnya yaitu surat perjanjian atau persetujuan antara referensier dan pedagang eceran atau pedagang besar, menyatakan bahwa yang tersebut pertama memberikan kepada yang tersebut terakhir satu hak untuk memperdagangkan produknya dengan syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 3 tipe dasar waralaba menurut Zimmer Scarborough 2008. Yang pertama, waralaba nama dagang; yang kedua, waralaba distribusi produk; yang ketiga, waralaba murni. Kelebihan membeli waralaba: yang pertama, dukungan dan pelatihan manajemen; yang kedua, daya tarik merek; yang ketiga, standarisasi kualitas barang dan jasa; yang keempat, program periklanan nasional; yang kelima, bantuan keuangan; yang keenam, produk dan format bisnisnya sudah terbukti; yang ketujuh, pemusatan daya beli; yang ke-8, pemilihan tempat dan proteksi teritorial; yang ke-9, peluang sukses lebih besar. Dan kekurangan membeli waralaba ialah: yang pertama, iuran waralaba dan royalti terus-menerus; yang kedua, sepenuhnya mengikuti operator standar; yang ketiga, batasan dalam pembelian; yang keempat, lini produk terbatas; yang keenam, syarat kontrak dan pembaruannya; yang ketujuh, program pelatihan yang tidak memuaskan; yang ke-8, kejenuhan pasar; yang ke-9, kurangnya kebebasan. Contoh usaha franchise atau waralaba yaitu: yang pertama, franchise di bidang makanan; yang kedua, franchise di bidang retail minute outlet; yang ketiga, franchise di bidang telematika dan informasi; yang keempat, franchise di bidang pendidikan. Berikutnya, strategi pemasaran dan manajemen organisasi bisnis. Strategi pemasaran, e-commerce dan kiat pemasaran usaha baru terdiri menjadi: yang pertama, strategi pemasaran; yang kedua, e-commerce; yang ketiga, kiat pemasaran usaha baru, manajemen organisasi bisnis, dan manajemen sumber daya manusia. Yaitu yang pertama, manajemen organisasi bisnis terdiri dari 4. Yang pertama, struktur organisasi; yang kedua, model desain struktur organisasi; yang ketiga, desain struktur organisasi; yang keempat, desain struktur modern. Kedua, manajemen sumber daya manusia adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang, dan manusia di sini merupakan faktor utama dan dominan dalam manajemen.
Peran dan fungsi SDM adalah yang pertama, melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Yang kedua, pengembangan dan evaluasi karyawan. Yang ketiga, memberikan konvensi dalam profesi dan pegawai. Pembahasan berikutnya ialah manajemen operasional dan strategi pengelolaan keuangan, yang terdiri dari manajemen produksi dan strategi pengelolaan keuangan. Manajemen produksi yaitu sistem produksi. Sistem produksi adalah wahana yang dipakai dalam mengubah masukan sumber daya untuk menciptakan barang dan jasa yang bermanfaat. Yang pertama, jenis sistem produksi. Jenis sistem produksi berikut ialah proses produksi yang kontinu atau terus-menerus. Jenis ini memiliki kebaikan. Yang pertama, biaya per unit rendah, pemborosan dapat diperkecil, biaya tenaga kerja rendah, biaya pemindahan bahan rendah. Berikut kekurangan produksi terus-menerus adalah yang pertama, terdapat kesulitan dalam perubahan produk. Yang kedua, proses produksi termudah terhenti. Terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Berikutnya, proses produksi yang terputus-putus. Jenis ini memiliki kelebihan yaitu, yang pertama, fleksibilitas tinggi. Yang kedua, diperoleh penghematan uang. Yang ketiga, proses produksi tidak mudah terhenti. Sedangkan kekurangan jenis terputus yaitu yang pertama, dibutuhkan scheduling, routing yang banyak karena produk berbeda. Yang kedua, pengawasan produksi sangat sukar dilakukan. Yang ketiga, persediaan dalam bahan mentah dan bahan dalam proses cukup besar. Biaya tenaga kerja dan pemindahan bahan sangat tinggi. Berikut ialah rangkuman dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.